Kartika Herdianti. Saya Dinda Amelia Fauzia. Saya Andini Regitasari. Saya Nia Suyanti. Saya Anwar Mukti. Kami ingin mempresentasikan sebuah metode penelitian riset opsional, yaitu sebuah metode simplex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang metode simplex pada riset operasional. Pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya M. Fadila Iswanto. Saya Andini Regitasari. Saya Erlina Eka Sulistiawati. Saya Erika Ruspianti. Saya Dinda Amelia Fauzia. Saya Kartika Herdianti. Saya Anwar Mukti. Kami ingin menjelaskan metode simplex. Next. Definisi metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Langkah-langkah dalam metode simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Selanjutnya, memilih baris kunci. Yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Dan yang keenam, melanjutkan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil. Istilah metode simplex. Yang pertama, iterasi, yaitu tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis, yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi nilai 0 yang sembarang iterasi. Yang ketiga, variabel basis, yaitu variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat adalah solusi atau nilai kanan, yaitu nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima, variabel slug, yaitu variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk konversi pertidaksamaan lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan. Next. Yang keenam, variabel surplus, yaitu variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih besar sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Yang ketujuh, variabel buatan, yaitu variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih besar sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Yang kedelapan, kolom pivot atau kolom kerja, yaitu kolom yang memuat variabel masuk. Yang kesembilan, baris pivot atau baris kerja, yaitu salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Yang ke-10, elemen pivot atau elemen kerja, yaitu elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Yang ke-11, variabel masuk, yaitu variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Yang ke-12 yaitu keluar, adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Next. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dari metode simplex, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 3x2 dengan fungsi kendala 2x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 30, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 60, dan 4x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 72. Di sini dari contoh soal tersebut kita ubah menjadi bentuk baku.
Jadi Z min 3X1 dikurang 3X2 sama dengan 0. 2X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 30. Selanjutnya ada 2X1 ditambah 3X2 ditambah S2 sama dengan 60. Dan 4X1 ditambah 3X2 ditambah S3 sama dengan 72. Setelah mendapatkan bentuk baku dari contoh soal tersebut, kita masukkan ke dalam tabel. Di sini ada kolom Z X1, baris kolom Z X1, X2, S1, S2, S3, nilai kanan, dan rasio. Dan untuk basicnya sendiri ada Z, S1, S2, dan S3. Jadi untuk basic Z-nya kita tulis 1, min 3, 0, 0, 0, 0, dan 0. Untuk S1-nya, Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya 30, dan mendapatkan rasio 15. Untuk S2, yaitu 0, X1-nya 2, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, nilai kanannya 60, dan rasio 30. Untuk S3, Z-nya 0, X1 4, X2-nya 3, S1 0, S2 0, S3 1, nilai kanannya 72, dan mendapatkan rasio 18. Setelah kita masukkan ke dalam kolom, kita menentukan kolom pivot, baris pivot, dan elemen kunci. Jadi di sini kita untuk mencari kolom pivotnya sendiri, kita mencari minus terbesar. Karena di sini di kolom Z-nya minusnya sama, kelompok kami memilih untuk X1 yang dijadikan untuk kolom pivot. Lalu untuk mencari baris pivot, kita mencari rasio terkecil. Karena di sini rasio terkecilnya ada di S1, maka baris pivotnya ada di S1. Untuk elemen kunci, yaitu perpotongan dari kolom pivot dan baris pivot, dan memperoleh hasil 2. Dan untuk mencari tabel, karena di nilai Z-nya ini ada masih minus, kita mengubah lagi ke tabel selanjutnya dengan baris kunci lama, yaitu 2, 1, 1, 0, 0, 30 dibagi 2, dan memperoleh baris kunci baru, yaitu 1, setengah, setengah, 0, 0, dan 15. Karena tablo 1 di baris Z masih ada minus, kita harus membuat lagi tablo kedua dengan baris lama dikurang kolom pivot dikali baris baru. Di sini cara pengerjaannya, Z itu sama dengan min 3 dikurang min 3 dikali 1 sama dengan 0. Min 3 dikurang min 3 dikali 1 per 2 sama dengan min 3 per 2. 0 dikurang min 3 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 2. 0 dikurang min 3 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 3 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 3 dikali 15 sama dengan 45. Lalu S2-nya cara pengerjaannya sama dengan Z, yaitu 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0, 3 dikurang 2 dikali 1 per 2 sama dengan 2, 0 dikurang 2 dikali 1 per 2 sama dengan min 1, 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0, 60 dikurang 2 dikali 15 sama dengan 30. Lalu kita mencari S3-nya. Cara pengerjaan S3 sama dengan Z sama S2. Yaitu 4 dikurang 4 dikali 1, 0. 3 dikurang 4 dikali 1 per 2, 1. 0 dikurang 4 dikali 1 per 2 sama dengan min 2. 0 dikurang 4 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 4 dikali 0 sama dengan 1. 72 dikurang 4 dikali 15 sama dengan 12. Karena di tablo 2 ada di baris Z terdapat minus, maka kami akan melanjutkan atau membuat yang baru tablo yang berikutnya.
Next. Tabel 3 yang kita ketahui yang tadi memperoleh baris lama yaitu 0, 1, min 2, 0, 1, 12 bagi 1 dan memperoleh hasil baris baru yaitu 0, 1, min 2, 0, 1, dan 12. Dan di sini untuk pengerjaan pada kolom pada baris Z yaitu baris lama dikurang elemen kunci dikali baris baru, yaitu Z sama dengan 0 dikurang min 3/2 dikali 0 sama dengan 0, min 3/2 dikurang min 3/2 dikali 1 sama dengan 0, 3/2 dikurang 3/2 dikali min 2 sama dengan min 3/2, 0 dikurang min 3/2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang min 3/2 dikali 1 sama dengan 3/2, 45 dikurang min 3/2 dikali 12 sama dengan 63. Ya, untuk mencari X1 dengan pengerjaan yang sama, yaitu baris lama dikurang dengan elemen kunci dikali dengan baris baru, yaitu X1 sama dengan 1 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 1, 1/2 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan 0, 1/2 dikurang 1/2 dikurang 2 dikali min 2 sama dengan 3/2, 0 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan 0, 15 dikurang 1/2 dikali 12 sama dengan 9. Untuk selanjutnya yaitu S2. S2 sama dengan 0 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0, min 1 dikurang 2 dikali min 2 sama dengan 3, 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 2 dikali 1 sama dengan min 2, 30 dikurang 2 dikali 12 sama dengan 6. Next. Karena di tabel 3 masih ada minus, maka dari itu kita harus membuat tabel baru dengan cara baris lama dibagi dengan elemen kunci, yaitu 0, 0, 0, 0, 3, 1, min 2, 6 dibagi dengan 3, dan hasilnya yaitu 0, 0, 1, 1/3, min 2/3, dan 2. Nah, baris baru ini kita akan taruh pada tabel keempat pada baris ketiga. Kenapa pada baris ketiga? Karena pada baris sebelumnya itu, baris lama itu ada di baris ketiga. Lalu setelah itu, kita akan mencari nilai Z-nya dengan cara baris lama dikurang dengan elemen kunci dikali dengan baris yang baru, yaitu 0 dikurang min 3/2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang min 3 sama min 3/2 dikali 0 sama dengan 0, min 3/2 dikurang min 3/2 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurang min 3/2 dikali 1/3 sama dengan 1/2, 3/2 dikurang min 3/2 dikali min 2/3 sama dengan 1/2, 63 dikurang min 3/2 dikali 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya itu kita akan taruh pada baris pertama, yaitu baris Z. Lalu untuk mencari yang X1-nya itu, caranya sama, yaitu baris lama dikurang dengan elemen kunci dikali dengan baris baru, yaitu 1 dikurang 3/2 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 3/2 dikali 0 sama dengan 0, 3/2 dikurang 3/2 dikali 1 sama dengan 0,
0 dikurang 3/2 dikali 1/3 sama dengan minus 1/2. 0 dikurang 3/2 dikali min 2/3 sama dengan 1. 9 dikurang 3/2 dikali 2 sama dengan 6. Nah, setelah hasilnya didapat, kita akan taruh pada baris kedua, yaitu di baris X1. Lalu setelah itu, kita akan mencari baris terakhir, yaitu pada X2. Caranya sama, yaitu baris lama dikurang dengan elemen kunci dikalikan dengan baris yang baru, yaitu 0 dikurang min 2 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang min 2 dikali 0 sama dengan 1, min 2 dikurang min 2 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurang min 2 dikali 1/3 sama dengan 2/3, 1 dikurang min 2 dikali min 2/3 sama dengan 1/3, 12 dikurang min 2 dikali 2 sama dengan 16. Baris terakhir yaitu pada kolom X2. Untuk basicnya sendiri, kita itu harus menyesuaikan angka satunya itu ada pada kolom dan baris yang sesuai ya, yang sama. Seperti baris Z, angka satunya ada di kolom Z-nya juga. Untuk baris X1 itu angka satunya ada pada kolom X1. Untuk S1 ini angka satunya ada pada kolom X1 juga. Dan yang terakhir untuk baris X2 ini ada pada kolom X1 juga. Nah, setelah semuanya sudah didapat, semua angka-angkanya sudah didapat, setelah itu kita harus mengoptimalkan semuanya dengan cara 3 dikali X1 ditambah 3 dikali X2. Nilai untuk memberitahu nilai X1-nya kita bisa lihat dari nilai kanan pada baris X1 yaitu 6, dan untuk nilai X2-nya yaitu 16. Berarti 3 dikali 6 ditambah 3 dikali 16, yaitu hasilnya 18 ditambah 48 sama dengan 66. Nah, angka 66 ini udah sama dengan baris Z pada nilai kanannya, berarti nilainya itu sudah optimal. Nah, di sini ada contoh kasus yang kedua, yaitu soalnya memaksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2, kendalanya sama dengan 1, 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 20, 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 10, x1 ditambah 2 kali 2x2 kurang dari sama dengan 10. Next. Dari contoh soal ini, kita ubah menjadi bentuk standar simplex, yaitu bentuk baku dari contoh kasus, Z dikurang 5x1 dikurang 3x2 sama dengan 0, 2x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 20, 2x1 ditambah 4x2 ditambah s2 sama dengan 10, x1 ditambah 2x2 ditambah s3 dengan 40. Setelah kita ubah menjadi bentuk standar simplex, lalu kita masukkan ke dalam tabel 1. Basic set-nya itu ada 1, minus 5, minus 3, 0, 0, 0, 0, dan rasionya itu 0. S1-nya itu
0, 2, 1, 1, 0, 0, 20, dan rasionya 10. S2-nya 0, 2, 4, 0, 1, 0, 10, rasionya itu 5. S3 0, 1, 2, 0, 0, 1, 40, 40. Rasio itu didapat dari nilai kanan dibagi kolom pivot. Setelah kita menentukan tabel satunya, lalu kita menentukan baris kunci dan kolom kunci. Kolom kunci itu yaitu minus terbesar, yaitu ada di X1. Lalu mencari baris kunci, yaitu rasio terkecil, ada di 10. Dan elemen kunci yaitu titik pertemuan antara baris dan kolom kunci. Kunci lamanya itu ada 4, 0, 1, 0, 10. Dibagi 2. 2 itu dari elemen kunci. Yang mana hasilnya 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 0 dibagi 2, 0. 1 dibagi 2, setengah. 0 dibagi 2, 0. 10 dibagi 2, 5. Hasilnya itu 1, 2, 0, 0, setengah, 5. Baru kita dapat baris 2 untuk mengisi tabel kedua. Next. Di sini karena di tabel 1 itu udah masih minus. Jadi untuk mencari tabel 2 itu caranya baris lama dikurang kolom pivot dikali baris baru. Untuk yang pertama basis Z, caranya itu min 5 dikurang min 5 dikali 1 sama dengan 0. Min 3 dikurang min 5 dikali 2 sama dengan 7. 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang kedua, kita mencari basis S1. Caranya itu baris lama dikurang kolom pivot dikali baris pivot. Caranya itu sama. 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 2 dikali 2 sama dengan min 3. 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurang 2 dikali setengah sama dengan min 1. 0 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0. 20 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 10. Selanjutnya kita cari basis X1. Basis S3. Caranya itu min 1 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. 2 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 0. 0 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 1 dikali setengah sama dengan min 1/4. 1 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 1. 10 dikurang 1 dikali 5 sama dengan 35. Jadi angka yang tadi kita masukkan ke tabel 2. Jadi basis Z, Z-nya itu 1, X1-nya 0, X2-nya 7, X1-nya 0, S2-nya 5/2, S3-nya 0, NK-nya 25. Basis S1, Z-nya itu 0, X1-nya 0, S2-nya min 3, S1-nya 1, S2-nya min 1, S3-nya 0, NK-nya 10. Basis S1, Z-nya itu 0, X1-nya 1, X2-nya 2, S3-nya 0, S2-nya 1/2, S3-nya 0, NK-nya 5. Untuk basis S3, Z-nya itu 0, X1-nya 0, X2-nya 0, X1-nya 0, S2-nya min 1/2, S3-nya 1, NK-nya 35. Jadi di sini kita lihat dulu Z-nya itu masih ada minus atau enggak. Jika sudah positif, berarti hasilnya itu, tablonya itu sudah optimal. Jadi kita masukin nih angkanya. Jadi 5 S1 ditambah 3 X2 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 25. Berarti kan di basis Z itu NK-nya 25,
Berarti tablo 2 ini sudah optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.